Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai pembagian suku banyak atau polinomial. Materi ini dipelajari pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 SMA kurikulum 2013. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Nah, yang pertama kita pahami terlebih dahulu konsep dari pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak atau polinomial itu dapat ditinjau atau dipandang sebagai pembagian bilangan bulat. Misalnya di sini kita punya 64, kemudian kita bagi dengan 5, maka kita akan mendapatkan hasil baginya yaitu 12 dan sisanya 4. Sehingga kita dapat menuliskan menjadi 64 akan sama dengan 5 dikalikan dengan 12 ditambah sisanya yaitu 4. Nah, dengan sisanya ini berada pada rentang 0 kurang dari atau sama dengan S kurang dari pembaginya yaitu 5. Nah, atau kita bisa menuliskan secara umum yang dibagi itu akan sama dengan pembagi dikalikan dengan hasil baginya ditambah dengan sisa pembagiannya. Nah, itu konsep dari pembagian suku banyak. Selanjutnya kita masuk ke definisi dari pembagian suku banyak. Nah, suatu suku banyak Px dengan derajatnya itu N dibagi dengan Qx berderajat M dengan M itu kurang dari N, ini akan menghasilkan hasil bagi Hx berderajat N dikurangi M dan sisa yang dilambangkan dengan Sx maksimal berderajat M-1. Atau kita dapat menuliskannya Px yang dibagi ini akan sama dengan Qx dikali Hx ditambah Sx. Nah, Qx di sini adalah pembaginya, kemudian Hx itu adalah hasil bagi, dan Sx-nya itu adalah sisa pembagiannya. Oke, ini definisinya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembagian suku banyak yang pertama. Apabila pembagian suku banyak Px dibagi dengan X min H. Nah, untuk membagi suku banyak dengan pembagi X min H, ini ada dua cara. Cara yang pertama itu adalah pembagian bersusun yang sudah kalian pelajari waktu SD. Kemudian cara yang kedua ini menggunakan metode Horner. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukanlah hasil bagi dan sisa dari 3x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 7x ditambah 1 dibagi x min 2. Oke, kita akan menyelesaikannya dengan cara pembagian bersusun. Nah, pembagian bersusun di sini sama seperti pembagian bersusun yang sudah kalian pelajari semasa SD. Pertama kita tuliskan dulu suku banyak atau polinomialnya. Kemudian ini kita bagi dengan x min 2. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah suku pertama dengan derajat tertinggi dan suku pertama dari pembaginya dengan derajat yang tertinggi. Jadi di sini yang kita bagi yang 3x pangkat 4 dengan x-nya ini. Oke, 3x pangkat 4 dibagi dengan x, hasilnya adalah 3x pangkat 3. Oke, kita taruh di atas seperti ini ya, seperti waktu SD dulu. Kemudian kita kalikan 3x pangkat 3 ini dengan x min 2. 3x pangkat 3 dikalikan dengan x, hasilnya adalah 3x pangkat 4. Kita taruh di bawah suku banyaknya. Kemudian 3x pangkat 3 dikalikan dengan negatif 2, hasilnya adalah negatif 6x pangkat 3. Kemudian setelah ini kita kurangi. Oke, 3x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 4 hasilnya 0. Kemudian negatif 5x pangkat 3 dikurangi negatif 6x pangkat 3. Hasilnya adalah x pangkat 3. Kemudian kita turunkan salah satu sukunya, yaitu 2x pangkat 2. Jadi x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2, kita bagi dengan x min 2. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah x pangkat 3 dengan x-nya. X pangkat 3 dibagi x, hasilnya adalah x pangkat 2. Jadi kita taruh di atasnya menjadi ditambah x pangkat 2. Kemudian x pangkat 2 kita kalikan dengan x min 2. X pangkat 2 dikali x hasilnya adalah x pangkat 3. Kemudian x pangkat 2 dikali negatif 2 hasilnya adalah min 2x pangkat 2. Oke, kita ulangi cara yang sama, kita kurangi. X pangkat 3
dikurangi X pangkat 3 hasilnya 0. Kemudian 2X pangkat 2 dikurangi negatif 2X pangkat 2 hasilnya adalah 4X pangkat 2. Kemudian suku banyaknya kita turunkan lagi, negatif 7X. 4X pangkat 2 dikurangi 7X kita bagi dengan X min 2. Yang kita perhatikan adalah 4X pangkat 2 dengan X-nya. 4X pangkat 2 dibagi dengan X hasilnya adalah 4X. Sehingga ini kita tuliskan ditambah 4X di atasnya seperti ini. Kemudian 4X dikalikan dengan X min 2 hasilnya adalah 4X kali X hasilnya 4X pangkat 2. Kemudian 4X dikali negatif 2 hasilnya adalah min 8X. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita ulangi lagi, ini dikurangi. 4X pangkat 2 dikurangi 4X pangkat 2 hasilnya 0. Kemudian negatif 7X dikurangi negatif 8X hasilnya adalah X. Jadi X kemudian kita turunkan suku terakhirnya yaitu 1X plus 1. Nah, karena X plus 1 ini masih bisa dibagi dengan X min 2, kita perhatikan X dengan X-nya, X dibagi dengan X hasilnya adalah 1. Jadi kita tuliskan plus 1 di atasnya, kemudian kita kalikan 1 dengan X min 2. 1 kali X hasilnya X, kemudian 1 kali negatif 2. Jadi di sini min 2. Oke, kemudian kita kurangi. X dikurangi X hasilnya 0. Kemudian 1 dikurangi negatif 2 hasilnya adalah 3. Nah, sehingga kita memperoleh hasil baginya di sini adalah 3X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 1. Kemudian sisa pembagiannya adalah 3. Nah, seperti itu ya, semoga mudah untuk dipahami. Nah, selanjutnya kita mempelajari pembagian suku banyak menggunakan metode Horner. Aturan penggunaan metode Horner pada operasi pembagian itu antara lain yang pertama, letakkan seluruh koefisien dari derajat tertinggi sampai 0 di bagian atas. Nah, ini harus selalu dimulai dari pangkat tertinggi dan berurutan ya. Ini koefisien dari suku banyaknya. Apabila terdapat suku banyak yang tidak ada salah satu sukunya, contohnya 2X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 2 dikurangi 5X dikurangi 9. Nah, ini kan nggak ada yang X pangkat 3. Maka koefisien untuk X pangkat 3 ditulis 0. Aturan yang kedua adalah letakkan faktor pengali di samping kiri. Kemudian yang ketiga, baris bawah bagian kiri itu adalah hasil bagi, sedangkan bagian kolom kanan itu adalah sisa. Oke, kita akan memahami lebih lanjut mengenai aturan pembagian metode Horner. Misalkan di sini ada suku banyak PX sama dengan AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D dibagi dengan X min H, kita akan menyelesaikannya menggunakan metode Horner. Cara yang pertama adalah kita tuliskan terlebih dahulu koefisien dari masing-masing sukunya. Di sini koefisien dari X pangkat 3 adalah A, kita tuliskan. Kemudian urut, koefisien dari X pangkat 2 itu B. Selanjutnya koefisien dari X itu adalah C dan konstantanya adalah D. Kita tuliskan seperti ini, kemudian kita garis seperti ini. Kita letakkan faktor pengalinya di sini adalah H. Kita tuliskan di sebelah kiri seperti ini. Oke, kita akan menyelesaikannya. Yang pertama, A di sini kita turunkan. Kemudian A ini kita kalikan dengan H dan kita tuliskan di bawah B. AH seperti ini. Kemudian B kita tambahkan dengan AH menjadi AH ditambah B. Kemudian AH ditambah B ini kita kalikan dengan H menjadi AH kuadrat ditambah BH. Kemudian kita jumlahkan C dengan AH kuadrat ditambah BH menjadi AH kuadrat tambah BH ditambah C. Kemudian AH kuadrat ditambah BH ditambah C ini kita kalikan lagi dengan H menjadi AH pangkat 3 ditambah BH pangkat 2 ditambah CH. Nah, ini kita tambahkan dengan D, maka akan kita peroleh AH pangkat 3 ditambah BH pangkat 2 ditambah CH ditambah D. Nah, kolom yang bagian kanan ini adalah sisa dari pembagiannya. Kemudian, baris bawah bagian kiri ini merupakan koefisien hasil bagi.
Oke, sehingga hasil baginya yang dilambangkan dengan HX ini akan sama dengan koefisien dari pangkat tertingginya yaitu A. Kemudian karena di sini suku banyaknya itu berderajat 3 dengan sukunya yaitu AX pangkat 3, kemudian pembaginya ini X berderajat 1. Ini kita kurangkan pangkatnya, 3 dikurangi 1 berarti pangkat 2. Menjadi AX pangkat 2 ditambah dengan koefisien selanjutnya yaitu AH plus B dikalikan dengan X ditambah dengan AH kuadrat ditambah BH ditambah C. Dan sisanya yang dilambangkan dengan SX ini akan sama dengan AH pangkat 3 ditambah BH pangkat 2 ditambah CH ditambah D. Nah, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal ini sama seperti soal yang pertama tadi ya, jadi kita akan membandingkan apakah hasilnya sama atau berbeda. Soalnya, tentukanlah hasil bagi dan sisa dari 3x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 7x ditambah 1 dibagi x min 2. Kita akan menyelesaikannya menggunakan metode Horner. Langkah yang pertama, ini kita tuliskan terlebih dahulu koefisien dari masing-masing sukunya. Koefisien dari x pangkat 4 di sini 3, kemudian koefisien berikutnya negatif 5, koefisien berikutnya 2, kemudian negatif 7, dan konstantanya 1. Kemudian kita garis, dan di sini faktor pengalinya yaitu H-nya itu adalah 2. Oke, yang pertama 3 ini kita turunkan, kemudian 3 kita kalikan dengan 2, hasilnya 6, dan kita taruh di bawah negatif 5. Nah, kita taruh di sini. Kemudian kita jumlahkan negatif 5 ditambah 6, hasilnya adalah 1. 1 kita kalikan lagi dengan 2, hasilnya 2, kita taruh di sebelahnya, di sini. Kemudian 2 ditambah 2, hasilnya 4. Kemudian 4 kita kalikan dengan 2, hasilnya 8, kita taruh di bawah negatif 7. Kemudian negatif 7 ditambah 8, hasilnya adalah 1. Kita kalikan lagi dengan 2, hasilnya adalah 2, kita taruh di bawah 1. Kemudian kita jumlah 1 ditambah 2 hasilnya 3. Nah, sehingga di sini kita memperoleh 3141 ini sebagai koefisien hasil bagi dan 3 di sini sebagai sisanya. Nah, sehingga kita bisa menentukan hasil baginya, koefisiennya yaitu 3, kemudian karena di sini x pangkat 4 dibagi dengan x, hasilnya adalah x pangkat 3, berarti menjadi 3x pangkat 3, kemudian ditambah dengan di sini koefisien selanjutnya yaitu 1 kita kalikan dengan x pangkat 2 menjadi plus x pangkat 2, kemudian ditambah koefisien selanjutnya yaitu 4 kita kalikan dengan x menjadi 4x, kemudian ditambah dengan 1, jadi 1 ini sebagai konstanta. Jadi hasil baginya itu adalah 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1, dan sisa pembagiannya adalah 3. Nah, setelah mempelajari pembagian suku banyak PX dengan X min H, selanjutnya kita akan mempelajari pembagian suku banyak PX dengan AX plus B. Yang akan kita bahas di sini ada dua cara. Cara yang pertama sama yaitu pembagian bersusun. Kemudian cara yang kedua metode Horner. Di sini sedikit berbeda. Untuk pembagian PX dengan AX min B menggunakan metode Horner, faktor pengalinya atau H-nya itu rumusannya adalah H sama dengan B per A. Kemudian hasil baginya itu akan sama dengan HX per A. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukanlah hasil bagi dan sisa dari 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah x ditambah 10 dibagi 2x min 1. Nah, untuk penyelesaian yang pertama ini, kita akan menyelesaikannya menggunakan pembagian bersusun. Caranya kita tuliskan dulu suku banyaknya, kemudian ini kita bagi dengan 2x min 1. Yang kita perhatikan di sini adalah 2x pangkat 3 dengan 2x. 2x pangkat 3 dibagi dengan 2x, hasilnya adalah x pangkat 2. Kemudian kita kalikan x pangkat 2 dikali 2x, hasilnya 2x pangkat 3. X pangkat 2 dikali negatif 1, hasilnya adalah negatif x pangkat 2, kemudian ini kita kurangi. 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 itu 0, kemudian x pangkat 2 dikurangi negatif x pangkat 2, hasilnya adalah 2x pangkat 2. Kemudian kita turunkan salah satu sukunya yaitu plus x.
2x pangkat 2 ditambah x kita bagi dengan 2x min 1. Yang kita perhatikan 2x pangkat 2 dibagi dengan 2x hasilnya adalah x. Jadi x pangkat 2 ini kita tambah dengan x, kemudian x dikalikan dengan 2x hasilnya adalah 2x pangkat 2. Kemudian x dikali negatif 1 hasilnya adalah min x. Oke, kita kurangi lagi. 2x pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 2, 0. X dikurangi negatif x hasilnya adalah 2x. Kemudian salah satu sukunya kita turunkan lagi yaitu plus 10. 2x plus 10 dibagi 2x min 1. 2x dibagi 2x hasilnya adalah 1. Jadi plus 1. Kemudian 1 dikali 2x hasilnya 2x. 1 dikali negatif 1 hasilnya negatif 1. Kurangi 1. Kemudian kita kurangi 2x dikurangi 2x hasilnya 0, kemudian 10 dikurangi negatif 1 hasilnya adalah 11. Nah, jadi di sini hasil baginya adalah x kuadrat ditambah x ditambah 1, dan sisanya adalah 11. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan soal yang sama menggunakan metode Horner. Langkah yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu faktor pengalinya, atau H, menggunakan rumus H sama dengan B per A. B-nya di sini adalah 1 dan A-nya di sini adalah 2. Jadi faktor pengalinya atau H-nya itu adalah setengah. Kemudian kita tuliskan koefisiennya. Koefisien X pangkat 3 itu 2. Koefisien X pangkat 2 itu 1. Koefisien X itu 1 dan konstantanya 10. Kemudian di sini faktor pengalinya adalah setengah. Oke, kita turunkan di sini 2. 2 dikali setengah hasilnya 1, 1 ditambah 1 hasilnya 2, 2 dikali setengah itu 1, 1 ditambah 1 hasilnya 2, kemudian 2 dikali setengah hasilnya 1. 10 ditambah 1 hasilnya adalah 11. Nah, sehingga di sini kita memperoleh koefisien hasil baginya yaitu 2, 2, 2, sehingga kita memperoleh HX-nya yaitu 2, kita kalikan dengan di sini X pangkat 3, dibagi dengan X, hasilnya X pangkat 2, jadi 2X pangkat 2 ditambah dengan koefisien selanjutnya yaitu 2, kita kalikan dengan X, ditambah dengan 2 ini sebagai konstanta. Kemudian 11 di sini sebagai XX-nya atau sisa. Sehingga di sini hasil baginya kita bisa menentukan menggunakan rumus HX per A. HX-nya di sini adalah 2X kuadrat plus 2X plus 2, kemudian A-nya di sini adalah 2. Kita bagi sehingga kita memperoleh 2x pangkat 2 dibagi 2 itu x pangkat 2, 2x dibagi 2 itu x, jadi ditambah x ditambah 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. Jadi hasil baginya itu adalah x pangkat 2 ditambah x ditambah 1, dan sisanya adalah 11. Selanjutnya kita akan mempelajari pembagian suku banyak px dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Cara yang akan kita pelajari pertama sama yaitu pembagian bersusun. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukanlah hasil bagi dan sisa dari x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 1 dibagi x pangkat 2 min x min 2. Oke, untuk penyelesaiannya sama seperti tadi. Kita tuliskan suku banyaknya, kemudian kita bagi dengan x pangkat 2 min x min 2. Oke, di sini x pangkat 4 dibagi x pangkat 2, hasilnya adalah x pangkat 2. Kemudian kita kalikan x pangkat 2 kali x pangkat 2, hasilnya x pangkat 4. X pangkat 2 dikali negatif x, hasilnya adalah min x pangkat 3. X pangkat 2 dikali negatif 2, hasilnya adalah min 2x pangkat 2. Kemudian ini kita kurangi. X pangkat 4 dikurangi x pangkat 4 itu 0. Kemudian di sini 0 dikurangi negatif x pangkat 3, berarti x pangkat 3. Kemudian negatif 3x pangkat 2 dikurangi negatif 2x pangkat 2, itu negatif x pangkat 2. Kemudian kita turunkan salah satu sukunya yaitu plus 2x. Oke, selanjutnya di sini x pangkat 3 min x pangkat 2 plus 2x kita bagi dengan x pangkat 2 min x min 2. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 hasilnya adalah X, jadi plus X. Kemudian X dikali X pangkat 2 ini hasilnya X pangkat 3. X dikali min X di sini adalah min X pangkat 2. X dikali min 2 hasilnya adalah min 2X.
Nah, kemudian kita kurangi. X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 itu 0. Negatif X pangkat 2 dikurangi negatif X pangkat 2 itu 0. Kemudian 2X dikurangi negatif 2X hasilnya adalah 4X. Kemudian kita turunkan salah satu sukunya, yaitu di sini dikurangi 1. Nah, kita lihat di sini 4X min 1 sudah tidak bisa lagi dibagi dengan X pangkat 2 min X min 2, sehingga dari sini kita stop, dan dari sini kita memperoleh hasil baginya adalah X pangkat 2 ditambah X, dan sisa pembagiannya adalah 4X min 1. Selanjutnya, kita pelajari pembagian suku banyak PX dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C menggunakan metode Horner. Nah, metode Horner dapat digunakan untuk pembagi yang dapat difaktorkan saja. Jadi, pastikan bahwa AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C ini dapat difaktorkan. Selanjutnya, kita akan menentukan hasil bagi dan sisa jika PX dibagi dengan suku banyak AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, ini dapat difaktorkan. Nah, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam membagi suku banyak PX dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, antara lain di sini yang pertama, faktorkan terlebih dahulu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C menjadi bentuk AX min H1 dikali X min H2. Kemudian yang kedua, bagi PX dengan faktor pertama yaitu AX min H1 sehingga diperoleh hasil bagi H1X dan sisa pembagian S1. Kemudian yang ketiga, bagi X dengan faktor kedua yaitu X min H2 sehingga diperoleh hasil bagi H2X dan sisa pembagiannya adalah S2. Kemudian di sini hasil baginya itu dirumuskan H2X per A, dengan A itu adalah koefisien dari X kuadrat, dan sisa pembagiannya dirumuskan S2 dikalikan dengan X min H1 ditambah S1. Nah, seperti ini ya rumusannya. Selanjutnya, kita akan mencoba menyelesaikan soal yang sebelumnya menggunakan metode Horner. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu faktor dari pembaginya, yaitu X pangkat 2 min X min 2, kita faktorkan. Kita cari dua bilangan, kalau dikalikan di sini hasilnya min 2, kalau dijumlah hasilnya adalah min 1. Bilangan itu adalah negatif 2 dan 1, sehingga faktornya adalah X min 2 kali X plus 1. Nah, dari sini kita memperoleh H1-nya adalah 2 dan H2-nya adalah negatif 1. Selanjutnya, kita tuliskan koefisien dari suku banyaknya. Koefisien dari X pangkat 4 di sini adalah 1. Kemudian koefisien dari X pangkat 3, di sini tidak ada X pangkat 3, sehingga kita tuliskan koefisiennya 0. Kemudian koefisien dari X pangkat 2 yaitu negatif 3, koefisien dari X2 dan konstantanya di sini negatif 1. Kita selesaikan menggunakan metode Horner, dan faktor pengali yang pertama H1-nya adalah 2. Oke, kita turunkan 1 di sini, kemudian kita kalikan dengan 2, hasilnya 2, kita letakkan di bawah 0, kemudian kita jumlahkan 0 ditambah 2, hasilnya 2. 2 dikali 2 hasilnya 4, negatif 3 ditambah 4 hasilnya 1, 1 dikali 2 hasilnya 2, 2 ditambah 2 hasilnya 4, 4 dikali 2 hasilnya 8, kemudian negatif 1 ditambah 8 hasilnya 7. Nah, 7 di sini sebagai sisa yang pertama atau S1. Kemudian kita kenakan lagi menggunakan metode Horner dengan faktor pengalinya adalah negatif 1. Oke, satunya kita turunkan, kemudian kalikan dengan negatif 1, hasilnya negatif 1. 2 ditambah negatif 1 hasilnya 1. 1 kali negatif 1 hasilnya negatif 1. 1 ditambah negatif 1 hasilnya 0. 0 dikali negatif 1 hasilnya 0. Kemudian 4 ditambah 0 hasilnya adalah 4. Nah, 4 di sini sebagai sisa yang kedua atau S2-nya. Nah, jadi di sini kita memperoleh koefisien dari hasil baginya yaitu 1 dan 1. Nah, sehingga dari sini kita memperoleh H2X-nya, yaitu koefisiennya di sini 1, kita kalikan dengan, di sini X pangkat 4 dibagi X pangkat 2, jadi hasilnya X pangkat 2, berarti 1 kali X pangkat 2, ditambah koefisien selanjutnya yaitu 1, kita kalikan dengan X.
atau bisa kita tuliskan menjadi X pangkat 2 ditambah X. Karena 1 kali X pangkat 2 itu hasilnya X pangkat 2 ya. Kemudian di sini kita tentukan hasil baginya menggunakan rumus H2X per A. H2X-nya di sini adalah X pangkat 2 ditambah X dibagi A-nya. A di sini koefisien dari X pangkat 2 yaitu 1. X pangkat 2 ditambah X dibagi 1 hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah X. Jadi hasil baginya adalah X pangkat 2 ditambah X. Kemudian di sini kita tentukan sisanya dengan rumus S2 dikali X min H1 ditambah S1. S2-nya di sini adalah 4, kemudian X min H1-nya tadi adalah X min 2, ditambah S1-nya di sini adalah 7. Kita selesaikan, 4 dikali X hasilnya 4X, kemudian 4 dikali dengan negatif 2 hasilnya adalah min 8 ditambah 7 hasilnya adalah min 1. Nah, sehingga sisanya adalah 4X min 1. Nah, yang perlu diperhatikan di sini penggunaan H1 dan H2 itu bisa dibolak-balik ya, jadi bebas terserah mau pakai yang mana terlebih dahulu. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pembagian suku banyak atau polinomial. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jangan ragu untuk bertanya melalui kolom komentar jika masih belum paham. Kemudian jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.